Mama dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini renungkan bersama di bawah perikop pengujian dan pencobaan. Bapak Mama dan yang saya kasih lewat anak Tuhan Yesus Kristus, yang namanya pencobaan, tantangan pasti selalu ada. Dalam rumah tangga kita masing-masing, tentu kita selalu bertemu dengan yang namanya tantangan, baik itu melalui dalam rumah tangga kita sendiri ataupun dari luar rumah tangga kita sendiri. Pencobaan itu adalah sesuatu hal yang wajar yang selalu datang kepada kehidupan kita. Pencobaan atau tantangan itu sendiri mungkin bisa dalam bentuk kekurangan, sakit penyakit, maupun ketika kita menanti sesuatu dan kita sangat berharap tetapi kita tidak pernah mendapatkannya. Ketika kita mendapatkan sebuah tantangan atau cobaan tersebut, tentu di satu sisi kita berpikir bahwa itu semua berasal daripada Tuhan dan Tuhan tidak pernah ada untuk kita bisa melewati tantangan-tantangan tersebut. Ya, kalau mau kita katakan tantangan dalam rumah tangga kita, tentu sangat banyak. Kadang kita bisa katakan bahwa ini tantangan dari Bapak, ini tantangan dari Mama, ini tantangan dari anak-anak. Ketika anak berbuat salah, oh ini anak setan kok, anak iblis kok. Padahal anak-anak kita yang lahirkan, tapi ketika tantangan itu datang, kita menjadi seseorang yang saling menyalahkan satu sama yang lain. Ketika kita mendapatkan tantangan itu, tidak ada kesatuan di antara kita di dalam rumah. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika tantangan itu datang kepada rumah tangga kita, pasti kita selalu berpikir untuk mencari jalan pintas supaya melupakan tantangan yang ada dalam rumah. Misalnya dalam rumah ada ya sebuah tantangan sampai marah-marah, akhirnya kita masing-masing cari jalan untuk melupakan tantangan atau cobaan yang ada dalam rumah. Misalnya paling sering ya kalau anak-anak pasti kita bergaul dengan teman-teman yang mungkin bisa saja merusak kehidupan kita, bisa jadi orang yang mabuk-mabukan. Mungkin bapak juga pasti akan marah-marah dan pergi keluar mencari hal yang membawa sesuatu yang tidak baik, misalnya mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita pada saat ini, surat Yakobus ini juga datang kepada jemaat yang ada pada saat itu, karena mereka juga ada dalam sebuah pengujian atau pencobaan, di mana pada saat itu mereka sangat menanti-nantikan kedatangan Tuhan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Artinya mereka juga menanti, dan itu juga mencobai iman mereka sendiri ketika cobaan itu datang. Ketika mereka bertanya-tanya kapan Tuhan datang, dan di situ iman mereka juga mulai goyah. Mereka berada dalam sebuah pengujian atau pencobaan. Maka surat Yakobus di sini datang kepada mereka supaya mereka tahan dalam pencobaan iman yang datang kepada mereka. Dalam ayatnya yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Artinya di sini Bapak Mama, ketika kita tahan dan bersabar dalam pencobaan tersebut, tentu kita akan mendapatkan sesuatu yang indah. Kalau di sini dikatakan mahkota kehidupan, maka kita juga akan menemukan yang namanya jalan keluar, yang namanya keberhasilan. Ketika kita berada dalam pergumulan, anak-anak misalnya untuk mencari sebuah pekerjaan, tetapi tidak pernah untuk mendapatkannya, artinya iman kita juga diuji. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan, ataukah kita mau berpaling kepada kehidupan duniawi yang tentunya menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pengujian dan pencobaan ini tentunya kita harus percaya bahwa ini semua adalah proses Tuhan. Kalau kita mendengar dari
contoh dari kisah Ayub sendiri, kita tahu bahwa dia diuji sampai kalau kita bilang, orang bilang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dia sudah mendapatkan pengujian atau pencobaan yang sangat bertubi-tubi. Tetapi bayangkan, Tuhan bisa memberikan dia sesuatu yang indah pada akhirnya, berlipat-lipat ganda. Ketika kita berada dalam pencobaan atau tantangan, tentu kita berpikir bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Tuhan sudah lepas tangan. Padahal tanpa kita ketahui bahwa itu adalah cara Tuhan agar kita terus bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Ketika kita bersandar dan terus berharap kepada Tuhan, maka tentu ada jalan keluar yang akan kita peroleh. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, tentu kita pernah dengar bahwa ada istilah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, karena waktu manusia ini tentu tidak sama dengan waktu Tuhan. Kita sudah berpikir bahwa Tuhan harus jawab permohonan saya sekian, tanggal sekian. Tapi ketika Tuhan berkata belum, maka kita juga sebagai orang percaya kita harus terus beriman dan berpengharapan bahwa Tuhan pasti akan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasih lewat Tuhan kita Yesus Kristus, tentu tantangan dan cobaan yang kita hadapi dalam rumah tangga kita yang berbeda-beda ini tentu tidak melewati batas kemampuan kita sebagai manusia. Tuhan memberikan kita tantangan untuk mengasah kita untuk menjadi emas yang murni. Artinya ketika tantangan dan cobaan datang kepada kita, itu bukan hanya sekedar datang dan untuk mencobai kita, tetapi itu untuk menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Pada bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, Tuhan mengatakan bahwa kita sering mengatakan bahwa pencobaan ini berasal daripada Tuhan. Ya, kita selalu berpikir bahwa semua hal yang datang kepada kita, pencobaan yang datang kepada kita, itu semua datang daripada Tuhan. Padahal sebenarnya ada hal-hal tertentu karena kecerobohan kita sendiri. Misalnya ketika kita bawa motor, terus tidak pakai helm, kita jatuh kepala luka, kita bilang ini Tuhan salah, ini Tuhan yang bikin sehingga saya jatuh dan kepala pecah. Padahal kita tidak menaati apa yang ada yang seharusnya, kita juga menjaga diri kita. Dan di sini ayat firman Tuhan mengatakan bahwa apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bahkan apabila kita sudah terikat oleh keinginan kita sendiri, pasti dan pikiran kita sendiri tentu membawa kita pada penggoda pencobaan atau dosa, bahkan sampai pada dosa itu dan melahirkan yang namanya maut. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Paulus mengingatkan kita agar kita tidak sesat dengan pikiran kita sendiri. Tetapi kita harus berpikir bahwa tantangan dan cobaan yang kita hadapi, yang ada di depan kita, ada bukan untuk kita menghindari, tetapi untuk kita hadapi. Dengan kita penuh kesabaran dan kita terus berpengharapan kepada Tuhan, bahkan kita juga terus setia kepada Tuhan, membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan, maka pada waktu Tuhan itu semua akan terjawab. Dan pastinya badai pasti akan berlalu, dan kita semua pasti akan mendapatkan sukacita dan mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan. Kiranya firman Tuhan dapat menolong dan memberkati kita. Amin.